Pada video kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya kita berhasil membuat yang seperti ini ya. Kita rubah kontrolernya untuk menampilkan tulisan. Hari ini akan kita lanjutkan. Sekarang kita jangan lupa nyalakan SEM-nya dulu. Oke. Nah, kita buka Visual Studio atau editornya ya. Silakan dibuka editornya masing-masing. Oke, kemarin kita sudah masalah root sini ya. Sudah jelaskan begitu apa. Nah, ini kemarin kita di controller. Ini yang di atas ini adalah komentar ya. Jadi ini mau dihapus juga nggak apa-apa. Tapi bisa dibaca, ini isinya apa sih? Ini cara manggilnya begini, gitu ya. Seperti yang kita pelajari kemarin. Ini biar nggak kelihatan banyak, hapus. Karena isinya sebenarnya sedikit. Ada kode yang mau saya jelaskan lagi, di atas ini adalah define basepad ini. Adalah kalau basepad-nya ini, basepad ini adalah sebuah variabel ya. Jadi variabel seperti yang ada di videonya teman Anda itu yang menjelaskan variabel, bahwa ada variabel yang bisa dirubah-rubah, ada variabel yang isinya nggak bisa dirubah atau memang seharusnya tidak dirubah. Nah, variabel yang tidak dirubah itu namanya adalah konstan. Kalau konstan itu dia tidak pakai dolar di depannya ya. Jadi kenapa di depannya dipakai dolar untuk variabel? Ternyata untuk membedakan antara eh, konstan dengan variabel. Nah, variabel ini yang ada di setting ya. Settingannya ada di basepad ini yang kita buat kemarin ya, di config, lalu ada file config.php, basepadnya sudah kita setting. Jadi kalau basepadnya nggak di setting, maka dia akan keluar. Jadi halaman ini nggak akan bisa diakses. Dan ini berlaku untuk semua halaman. Semua halaman nanti kita kopikan ini ya. Kenapa? Supaya halaman itu nggak bisa diakses secara langsung. Diaksesnya melalui jalur yang benar. Harus melalui jalur yang sudah kita tentukan. Supaya orang-orang tidak masuk ke tempat yang salah dan orang-orang yang punya niat yang jelek tidak mengotak-atik file-file yang kita punya. Oke, ini kemarin ini kita sudah jelaskan dari kelas ini. Kelas itu apa? Nanti deh, kita belum masuk situ. Kita masuk hari ini kita belajar tentang view dulu, yang paling gampang. Jadi ada model, view, dan controller. Controller kita sudah bahas ini ya, sedikit, bahwa ini memanggil atau ini adalah sesuatu yang ditampilkan. Isi dari fungsi ini adalah sesuatu yang ditampilkan ketika kita mengakses controller welcome. Kenapa kok begitu? Nanti ini kita jelaskan. Kita belajar view dulu. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bahwa kita seharusnya tidak menampilkan sesuatu di sini ya, tidak menampilkan sesuatu di dalam controller. Controller itu tujuannya cuma seharusnya isinya adalah retrieve atau mengambil data, lalu datanya dipasingkan atau dikirimkan ke view. Harusnya seperti itu. Mengolah data juga ada di controller ini harusnya. Jadi view tahunya adalah data-data yang sudah jadi, siap pakai, siap ditampilkan. Itu yang view. Mungkin masih ada pengolahan sedikit di view, misalnya ada jumlah barang yang dibeli, lalu ada harga satuan, lalu dikalikan gitu ya. Nah, itu masih bisa dilakukan di view. Dan sekali lagi, kode igniter ini tidak mengikat ya, tidak terlalu mengikat. Jadi di dalam controller walaupun tidak boleh masih bisa. Cuma agak kurang baik hasilnya. Nanti kita lihat. Oke. Sekarang kita tahu bahwa
Controller itu bisa manggil view ya. Cara manggilnya gimana? Ini yang ada di baris ke-10 ini ya. Ada kode $this. $this ini digunakan untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa kita memanggil sebuah fungsi yang ada di dalam kelas ini. Kelas ini adalah kelas welcome. Kalau di kelas lain ya nama kelasnya apa, di situ dia memanggil sebuah fungsi. Tapi di sini nggak ada fungsi load ya. Kalau lihat di sini nggak ada fungsi load. Kenapa? Karena load ini adalah fungsi bawaannya CI controller ini. Jadi ada, tapi nggak muncul. Nanti kita jelaskan kenapa. Jadi ada sebuah fungsi load, tapi nggak kelihatannya. Jadi yang dilakukan di this, tanda panah seperti ini. Jadi tanda panah seperti ini bisa Anda temui di JavaScript juga ada di PHP. Walaupun di JavaScript lebih ke bisa pakai ini, bisa juga pakai titik gitu. Kalau di sini artinya adalah this load itu adalah menjalankan fungsi load. Nah, di dalam atau lebih tepatnya ada bukan fungsi ya, tapi kelas lain yang dipanggil dalam kelas ini. Nah, di dalam kelas load itu ada view-nya. Ada fungsi view. View di sini adalah nama fungsi. Jadi di situ adalah kelas ini. Load ini adalah kelas lagi ya, kelas lain yang dimasukkan ke dalam kelas ini atau dijalankan dari kelas ini. Lalu ada view itu adalah fungsi. Fungsinya ini yang miliknya load ini. Lalu kita jalankan ini argumennya. Kita mau menjalankan view yang mana? Contohnya di sini adalah welcome message. Kalau ini dijalankan, baru ke-10 ini di load view, welcome message, berarti kita akan menjalankan sebuah view yang nama filenya adalah welcome message. Hasilnya adalah ya seperti sebelumnya, tampilannya seperti ini. Welcome to Code Igniter. Oke, sekarang kita lihat view-nya di mana ya. View-nya ada di dalam, tentu saja, di dalam folder webnya kita, main web, application, lalu kalau controller di dalam folder controllers, berarti view itu ada di dalam folder views. Ya. Di sini seharusnya cuma ada satu ya, tapi saya tambahi, ini sudah ada tambahan dari saya, fitur-fitur yang lain. Ini welcome message saya buka, kurang lebih ini isinya yang menampilkan kode yang ya, atau menampilkan halaman yang tadi ya, yang Anda lihat halaman yang ini. Nah, seperti Anda lihat di sini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di depan di atas sendiri harus dikasih ini ya, define dashpad ini, untuk mencegah orang mengakses file ini secara langsung. Jadi kalau orang mau mengakses file ini secara langsung, akan dipindahkan ke halaman, ditampilkan tulisan ini, no direct script access allowed. Tidak boleh diakses secara langsung scriptnya atau filenya. Lalu apa sih isinya view? Isinya view sama dengan yang Anda pelajari sebelumnya, yaitu HTML dan CSS ya. Jadi ini sama kayak halaman. Kalau Anda lihat dari sini ya, nggak usah dilihat dashboard yang di atas ini. Isinya ya, seperti buat halaman biasa, type, HTML, head, ada metanya, ada title ya, ada CSS, ini style CSS-nya. Ada body tentunya di bawah, ada kode HTML yang lain, lalu ditutup di bawahnya. Tidak ada masalah di sini. Mungkin yang belum ada di sini adalah kode-kode PHP. Kode-kode PHP juga tetap masih bisa dituliskan di dalam welcome message. Atau di dalam view, maaf. Di view, nggak harus di welcome message. Ya, kita coba sekarang buat view yang lain. Bisa dari sini ya.
Kalau nggak pakai Visual Studio Code, kalau pakai text editor yang lain, pakai Notepad juga bisa ya. Dari sini masuk ke folder webnya kemarin ya, application, views. Kita buat view sendiri di sini bisa. Misalnya namanya view saya tanpa ada garis bawah gitu, atau kasih garis bawah. Nah ini bisa titik HTML, bisa titik PHP, terserah. Kalau PHP lebih aman karena kalau tiba-tiba nanti kita ingin sisipkan kode PHP bisa. Kalau HTML ya konsekuensinya nanti nggak bisa diisi dengan kode-kode PHP. Walaupun kalau Anda lihat tadi ya, atau nanti kita coba juga, ekstensinya baik HTML maupun PHP ini tidak perlu kita pusingkan ketika kita pakai code igniter. Contohnya ini tadi kita view saya. Oke, masih kosong ya. Nah, sama seperti tadi, kalau kita membuat view kita sendiri, jangan lupa ditambah ini, biar nggak bisa diakses orang secara langsung. Baru di bawahnya kita membuat coba nggak usah kita kasih title ya, langsung saja isinya. Kayak gitu ya. Jadi kita sudah punya view-nya nih, kita sudah siapkan view. Gimana cara manggilnya? Nah ini seperti saya bilang tadi, tinggal dipanggil aja nama filenya, view saya, tanpa ada extensionnya, tanpa ada tipe filenya dituliskan. Jadi enaknya di situ ya. Ini kita biarkan sini. Nah, kalau dijalankan akan menampilkan apa yang kita tuliskan tadi ya. Dan kalau Anda lihat di atas ini, walaupun tidak ada title-nya, tidak diberitahukan nama file kita apa tadi ya. Nama filenya adalah views garis bawah saya titik php. Ini nggak diberitahukan di title-nya. Kenapa? Karena yang dilihat oleh title ini justru localhost my web. Padahal yang diakses bukan itu. Jadi ngikuti apa yang kita ketikkan di coba localhost my web index.php, kita memanggil ininya apa namanya controllernya. Nah, yang muncul juga sama dari apa yang kita ketikkan di address bar ya, bukan nama filenya. Gitu. Jadi itu cara manggil sebuah view. Cara membuatnya seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Cara manggilnya dari sebuah controller seperti ini. Kita bahas controllernya di video yang lainnya. Nah ini kita coba tapi yang tadi kita bicarakan bahwa apa yang terjadi sih kalau misalnya saya punya ini echo ini di dalamnya sebuah controller.
Nggak masalah, nggak error ya, nggak ada masalah. Bisa, nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang ya, lokasi dari halonya ini ada di bawahnya view. Padahal view-nya ada di bawah, ini dituliskan ini. Tapi echo-nya munculnya di bawah. Kenapa seperti itu? Karena echo-nya ini tidak berada di dalam body ya. Di sini kan ada body, ada isinya cuma ini saja. Dan kita nuliskan echo ini di luarnya body. Berarti dianggap sesuatu yang tidak lebih penting daripada yang tadi. Yang lebih penting adalah yang ada di dalam body tadi. Jadi akhirnya ini dituliskan di bawah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada masalah seperti itu kalau kita tampilkan di dalam controller. Nggak tahu kenapa yang sekarang ini nggak seperti itu. Entah ada perubahan di CI-nya atau bagaimana. Tapi sebaiknya memang dihindari. Mungkin itu saja pengenalannya tentang view. Kita bahas view lebih lanjut, misalnya bagaimana caranya mengirimkan data. Tadi kan dibilang bahwa controller itu mengirimkan data ke dalam view. Bagaimana caranya itu kita bahas di video berikutnya. Oke, karena Anda sudah tahu caranya membuat view, maka tugas. Jadi Anda punya tugas kan? Tugas membuat sebuah halaman web. Untuk yang TIA itu sudah portofolio, yang TIB itu marketplace kalau nggak salah. Kecuali ternyata ada yang hubungi saya kalau ternyata beda, silakan diberitahu saya. Jadi ada 2 orang lagi kemarin sudah ada bagian dokumentasi untuk mengumpulkan ya, 2 orang, ada 2 orang. Jadi 2 orang ini nggak usah ngerjakan buat halamannya. Tugasnya 2 orang ini adalah mengumpulkan. Jadi teman-teman yang sudah membuat tugas tolong diberikan ke bagian dokumentasi. Tapi dokumentasi ini nanti adalah yang mengelola ya, yang menitengi, yang menandai teman-teman mengerjakan apa. Termasuk tugas kali ini, tugasnya masing-masing orang adalah membuat sebuah halaman dari web yang Anda tentukan. Contoh portofolio itu kan ada banyak halaman nih. Nah, silahkan ditentukan Anda itu ngerjakan apa, beritahukan ke bagian dokumentasi sebelum Anda membuat. Kenapa? Supaya teman lain tidak membuat halaman yang sama. Jadi kalau ada teman yang membuat halaman yang sama, ya karena ada yang lebih dulu, dia memberitahukannya atau ngabarinya belakangan, maka harus ganti. Jadi kalau dia maksa ya tetap harus diganti. Kalau tetap paksa itu ya nggak akan dapat nilai. Jadi silakan teman-teman menentukan halaman apa yang dibuat dari webnya, misalnya portofolio halaman apa sih kira-kira. Nah kalau nggak ngerti halaman apa bisa didiskusikan dengan saya. Begitu juga yang marketplace ya. Tapi ada tapinya. Ada 2 orang lagi nih kita tentukan bahwa sebagai satu orang ya 2 orang sebagai lead designer atau desainer yang utama gitu ya. Nanti yang desainer utama ini yang menentukan tema tampilan dari webnya itu seperti apa. Misalnya warna ininya bagaimana, warna ininya bagaimana. Jadi lead designer itu buat. Nah yang lain bagaimana? Yang lain buat halaman itu ternyata nggak usah pakai CSS ya yang Anda buat, tinggal halamannya saja. Bentuknya seperti apa. Dan halaman itu bisa kita bagi-bagi. Contohnya ada yang buat navigasinya saja, ada yang membuat navigasi itu menu yang horizontal yang ada di atas itu ya. Ada yang buat mungkin menu sidebar-nya, menu vertikal yang ada di kiri atau yang ada di kanan. Ada yang buat footer-nya, itu juga bisa. Jadi nggak harus satu halaman itu penuh ya. Harapan saya satu halaman itu isinya saja. Misalnya Anda buat halaman about us, isinya apa saya about us itu? Penataannya bagaimana? Jadi bukan gini ya, ini sekalian kita contohkan. Misalnya saya buat halaman about us. Sambil kita contohkan. Kita sudah belajar view, kita bisa coba-coba. Jadi isinya bekas bukan cuma gini. Misalnya H1, jangan pakai H1 ya.
Kalau halaman, isinya halaman H2 ya. Kecuali judul yang benar-benar judul halamannya. Misalnya about us-nya gitu ya. Ini bisa H1. Karena halamannya judulnya about us. Misalnya web gitu ya. Dibuat oleh untuk terus apa ya. Misalnya ada lagi kontak. Misalnya gitu. Nah, jangan buat seperti ini saja ya. Sekali lagi, buat yang halaman, jangan buat yang seperti ini saja. Buat halamannya, jadi Anda buat file PHP-nya saja atau HTML, nggak usah buat code igniter-nya, yang Anda kumpulkan ke bagian dokumentasi cuma file HTML-nya. Ya, tentunya kita masih menggunakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana caranya supaya tampilan ini menarik? Kita pakai Bootstrap gitu ya. Ya, nggak apa-apa kita masukkan Bootstrap di sini. Walaupun caranya belum saya beritahu ya. Jadi anggap aja ini halaman biasa. Saya beritahukan yang sudah jadi aja. Oke, jadi gini ya, ini punya halaman about us ya. Misalnya saya punya welcome ini. Nah, kita kalau load langsung about us-nya, tampil itu tadi ya. Ya, halonya belum kita hilangkan. Ya kayak gini kan jelek ya. Maka kita tata pakai kode igniter. Pakai. Caranya ya kita sisipkan kode igniternya. Ini tadi isinya ya, isi halaman. Nah, kita buat view khusus untuk header-nya saja. Di sini sudah ada namanya header 01. Nah, isinya adalah ini ada yang kurang ya. Apa yang kurang? Kalau Anda ingat-ingat yang tadi, kurang ini ya, event dashboard-nya belum dimasukkan. Masukkan di atas ini. Ini tidak ada, tidak apa-apa yang bawah ini. Ya, ini tidak ada, tidak apa-apa. Anggap aja tidak ada ya. Langsung dengan password. Nah, ini kita isi doc type, HTML, HTML length sama seperti biasa, head. Nah, di head ini kita masukkan CSS dari bootstrap-nya, ya kan? Ya, kita masukkan saja. Kita butuh, untuk bootstrap itu butuh ini ya, UTF-8 itu ya. Terus viewport. Ini bisa Anda dapatkan dari
websitenya Bootstrap sendiri. Tuh. Title ini judulnya tadi, bisa nanti saya beritahu apa ini. Untuk sementara biarkan title-nya kita isi sini saja. Judul. Atau nggak usah title juga nggak apa-apa. Yang penting adalah ini ya, meta 2 ini, lalu ada ini juga saya rubah. Nah, daripada saya rubah, saya buat file baru saja. Ini header 01 ya, kita buat header 02. Ini kita hapus. Kok nggak ada ini? Ini nggak masalah, pelangnya ini bisa diganti ya. Indonesia itu apa ya? Ini kita ganti langsung aja linknya, nggak usah pakai ikutan. Title-nya langsung kita tulis judul gitu ya. Atau kita kosongin ya gitu ya. Nah, ini kita kemarin sudah menyeting base URL. Base URL itu langsung mengakses web kita ya, kalau sudah kita setting kemarin. Dibuka nggak ya? Kita buka ya. Sekali lagi ini untuk mengingatkan lagi. Di config. Config. Ini ada sendiri, yang paling pertama itu base URL. Nah, ini diarahkan ke halaman web kita. Caranya ya kita buka halaman web kita yang awal sendiri. Di copy. Masukkan di sini langsung. Ini kita hapus misalnya. Jadi akan langsung base URL ini akses ke ini. Akses ke halaman yang sudah kita tentukan. Jadi di sini kita tinggal menuliskan base URL. Jadi base URL-nya fungsi ya. Di dalamnya argumennya kita isi aset. Aset itu apa ya? File yang atau folder yang sudah kita siapkan ya. Di dalam sini ada aset. Di dalam aset ini ada Bootstrap dan jQuery yang sudah Anda download, sudah Anda copy, silakan dimasukkan ke sini. Jadinya seperti ini. Kalau masih bingung caranya buat manggil Bootstrap, ya tolong tanya temennya atau hubungi saya ya. Ini kita hapus ini tadi bawaannya karena tadi pakai PHP. Gitu ya kalau nggak pakai PHP. Oh, tapi ini pakai PHP. Pakai PHP-nya di base URL. Kalau gitu, supaya ini jalan, kita pakai ini. Kita panggil kode PHP kan. Bisa gini ya, echo gitu ya. Tapi kita bisa singkat ya ini. Kita bisa singkat, nggak usah nulis echo. Caranya adalah dihilangkan echo-nya, PHP-nya juga kita hilangkan. Jadi PHP echo ini kita jadikan satu dengan sama dengan itu. Jadi sama dengan itu menyingkat kode PHP itu. Tapi kalau yang ditampilkan kalau bisa cuma satu saja. Jangan ada beberapa echo digabung gitu nanti akan bingung. Jadi dengan kode yang disingkat seperti ini kita bisa menampilkan satu hal. Dalam hal ini hanya menampilkan base URL-nya. Oke ya. Kalau Anda lihat sini kita berhenti di body ya. Isinya body nggak ada ya. Makanya kita tulis ini header 02 ini tadi. Lalu bodinya itu yang bawah ini. Adalah isinya podcast itu yang akan mengisi bodinya. Ya, yang
Di bawah ini akan berisi kode about us-nya. Lalu yang di bawahnya lagi harusnya kita tambahi footer ya. Nah, kita tutup aja. Kita tambahi footer di dalam views. Kita buat footer footer 2 ya. Footer 2. Nah, isinya footer 2 ini apa? Ya nutup yang ada di atas ini. Apa yang ditutup? Yang ada di header ini kita tutup. Jadi body-nya kita tutup, HTML-nya juga kita tutup. Ya, ini isinya footer. Jadi footernya bukan footernya halaman itu ya, tapi lebih ke penutup dari header-nya ini. Itu. Atau mungkin lebih tepatnya kalau Anda mau buat namanya diganti, bukan header sama footer, takut sama istilahnya dan membingungkan, bisa diganti. Bentar ya. Oke, dari situ kita panggil juga footernya di sini. Nah, saya tak mikir ya, namanya yang bagus atau bukan header footer. Oke, mungkin kita sepakati aja namanya bukan header footer, biar nggak bingung. Kita kasih headernya jadi top gitu ya. Top 02. Footernya ya, kita ganti jadi bottom. Oke, nah kita ganti nama filenya. Oh, filenya kita ganti. Gitu ya. Nah ini nanti mau dibuat bahasa Indonesia silakan. Misalnya diganti lagi bahasa Indonesia bawah. Yang tadi headernya jadi atas. Ya gitu aja ya, kita mengikuti yang kesulitan bahasa Inggris. Jadi gitu aja. Oke, grafis ya. Nah ini yang Anda buat ya, Rek. Ada atas bawahnya ini bisa ngopi, sama pasti dengan teman-teman yang lain, dan harapan saya sama, atas bawah, isinya cuma gini aja. Ini sesuatu yang umum ya, jangan lupa yang define prospect-nya ini ya. Oke, lah karena kita sudah masukkan Bootstrap, walaupun masih CSS-nya ya, kalau CSS-nya dimasukkan, bisa. Gimana masukkan CSS-nya? Di bawah ini. Di bawah ini sebelumnya body, kita masukkan CSS-nya. Klik. Sama kayak tadi, base URL ya. Kita pakai base URL. Nah ini bukan CSS tapi JS, JavaScript, Bootstrap min JS. Ini untuk JavaScript-nya Bootstrap. Nah jQuery, ada jQuery juga ya, ya tinggal copy ini. Biar kelihatan ini jadi turun. Kelihatan semua. Oh enggak kelihatan.
Oh, ini masalah ya. Ini ketik tinggal saja. Nggak masalah sih. Ya Allah. Oke, ini kita copy untuk masukkan jQuery. Sekali lagi, jQuery di atasnya JavaScript, punyanya Bootstrap, bukan di bawahnya ya. Ini langsung nama jQuery, nama file jQuery. Oke, kalau kita jalankan belum ada yang berubah ya. Kita belum pakai kode-kode ini soalnya. Kecuali error. Oh ya, ada error. Enable to load file pop02.php. Pop02-nya nggak kedetek. Di atas ya, bukan. Oke. Ini supaya yang bahasa Indonesia bisa ngerti biar nggak bingung. Atas itu bagian atasnya, bawah itu bagian bawahnya. Oke, nggak kelut ya. Bentar ya. Oke, yang jadi masalah ternyata di sini ya, kita pakai base URL. Saya lupa kalau base URL itu harus pakai helper ya. Jadi kita tambahkan helper. Helper itu adalah ya sama kayak tadi, ada kelas-kelas yang kita akses dari kelas kita ini. Jadi kita tambahkan ini ya. Jadi kelas ini akan melakukan load sebuah helper, yaitu helper yang URL. Oke. Itu. Jadi ini supaya bisa pakai base URL lagi ya. Ini kita terus ya welcome message-nya. Tanda ketik. Lalu ada yang atas. Lalu bodinya diisi dengan about us. Lalu ada yang bawah. Dijalankan gitu ya. Sekali lagi tampilannya kurang menarik. Lah tugas masing-masing mahasiswa itu ya membuat tampilan yang menarik. Tampilan yang menarik itu bukan berarti warna yang warna-warni gitu ya. Nanti temanya ditentukan oleh dua orang yang bagian membuat halaman ini, halaman apa ya, lead desainernya tadi ya, tugasnya adalah merancang halaman, tema dari halamannya. Nah, kita tinggal mengikuti. Contoh kalau misalnya temanya ternyata warna halamannya sudah ditentukan bahwa putih, ya tinggal kita buat putih gitu ya. Nggak ada yang berubah. Yang berubah dari penataannya berubah. Ya, di dalam body, kalau namanya Bootstrap kan pakai apa ya? Class. Ini pakai container. Gitu ya. Ini ke kanan, ditutup di. Nah, ini misalnya satunya dibuat tata tengah. Ini kita tata juga ya, kayak kelas dengan untuk judul, lalu kita kasih BG, text white, BG
Yang bawah ini juga kita kasih kelas text center atau enggak edit. Oh, bukan about us ya. Aplikasinya kita hapus saja. Itu. Iya. Yang bawah bisa yang beda, misalnya yang ini. Jadi kalau kita titik colornya bisa kalau boxnya putih, putihnya. Nah, misalnya kayak gitu, masih belum. Alertnya saat misalnya kita kebacakan dari itu. Misalnya kayak gini untuk halaman about us-nya. Nah, ini masing-masing silakan dirancang halamannya. Tentu ada yang mudah, ada yang sulit ya. Nanti yang mudah kita lihat aja, nggak apa-apa tetap dikumpulkan. Yang mudah ya nanti kita kasih tugas tambahan. Yang sulit dikumpulkan aja walaupun nggak selesai. Nanti bisa sampai 2 minggu buatnya. Yang mudah karena sudah selesai nanti kita kasih tugas lain. Gitu. Jadi masing-masing buat seperti ini ya halaman. Ini bisa ngopi nanti. Copy teman, atasnya bawahnya. Lalu ada ini. Lalu tugasnya yang lead designernya apa? Lead designernya tugasnya buat misalnya yang tadi aja deh ya, buat yang tadi misalnya tugasnya lead designer berarti buat halaman contoh. Tapi yang lain jangan nunggu contohnya selesai baru buat ya. Nanti contohnya ini dibuat, Anda buat, yang lain buat. Ketika contohnya keluar, tinggal Anda sesuaikan. Jadi enggak harus, jadi disesuaikan dengan temanya. Jadi tugasnya lead designer itu yang lain. Oke. Jadi halamannya dibuat, halaman contohnya dibuat. Nanti ketika halaman yang Anda buat ternyata nggak cocok dengan temanya, ya tinggal disesuaikan gitu aja. Jangan tunggu-tungguan. Kita bukan main tunggu-tungguan. Terus yang lead ini buat misalnya navbarnya, footernya. Butuh ini enggak, butuh sidebar enggak? Kalau butuh ya dibuat, kalau enggak ya nggak usah. Dan hal yang kebutuhan dari sebuah halaman, misalnya butuh jumbotron misalnya, kayak landing page. Landing page itu kan ada satu buah tampilan yang muncul pertama kali yang agak besar gitu ukurannya satu layar tapi di bawahnya masih ada hal-hal lain itu namanya jumbotron. Mungkin kalau perlu buat silakan lead desainernya yang menentukan. Ini 2 orang ya, silakan berbagi tugas antara 2 orang ini bagaimana membuatnya. Kalau ada pertanyaan tanyakan, jangan nunggu lama-lama, langsung ditanyakan biar bisa saya segera menjawab. Mungkin itu aja materinya.
Kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.